Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya yang telah memberikan kita segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat selalu mengerjakan segala aktivitas tanpa halangan dan suatu hambatan. Yang kedua yaitu sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik, perkenalkan nama saya Galih Pratiwi. Nomor induk mahasiswa 53020210062, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula dipernakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas terdapat dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. An Ubay bin Ka'bin annal musyrikin qalu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam subbulana rabbaka fa'anzalallahu qul huwallahu ahad Allahus samad. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Hadis riwayat Tirmizi. Adapun latar belakang penurunannya, Ikrimah mengatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi berkata, "Kami menyembah Uzair anak Allah," dan orang-orang Nasrani mengatakan, "Kami menyembah Al-Masih putra Allah," dan orang-orang Majusi mengatakan, "Kami menyembah matahari dan bulan." Dan orang-orang musyrik menyatakan, "Kami menyembah berhala." Yang artinya Allah menurunkan Quran surat Al-Ikhlas ini sebagai pembantahan bahwa sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sesembahan lain yang setara dengannya. Keutamaan Quran surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu dicintai Allah. Rasulullah pernah mengangkat seorang laki-laki menjadi pemimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Ketika menjadi imam sholat bagi pasukannya, laki-laki itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setelah pasukan pulang, mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapati laporan itu. Rasulullah lalu menyuruh mereka untuk menanyakan kepada laki-laki tersebut apa alasannya selalu membaca surat ini dalam sholatnya. Karena di dalamnya ada sifat Tuhan yang Maha Pemurah dan aku suka membacanya dalam sholatku, jawab laki-laki itu. Setelah jawaban itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau pun bersabda, "Ahbaroha annallaha yuhibbuha." Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu wasilah masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah ada seorang laki-laki menjadi imam Masjid Quba. Setiap kali setelah membaca surat lain dari Al-Quran, ia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas.
Sahabat yang lain pun mengingatkannya, engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Lalu engkau membaca surat Al-Ikhlas. Aku tidak akan meninggalkan surat ini jika engkau mau menjadikanku imam kalian. Maka aku akan tetap melakukannya, dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian. Hal itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah saat beliau mengunjungi Masjid Quba. Hai Fulan, apa yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Mengapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatmu? Tanya Rasulullah. Aku menyukainya, jawab laki-laki tersebut. Mendengar jawaban itu Rasulullah lantas bersabda, kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Tirmizi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya menyukai surat ini. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu sepertiga Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang dalam sholat sunnah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, dari Abu Darda, Nabi SAW beliau bersabda, apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Beliau bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maknanya adalah bahwa kandungan Al-Quran ada 3 bagian, yaitu hukum-hukum, janji dan ancaman dan amanah pada sifat Allah Azza wa Jalla. Tafsir Quran Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yakni dialah Tuhan yang satu, yang Esa, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya, tiada lawannya, tiada yang serupa dengannya, dan tiada yang setara dengannya. Lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat kepada seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Makna yang dimaksudkan ialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya, maha penyantun yang maha sempurna dalam sifat penyantunnya, maha mengetahui yang maha sempurna dalam pengetahuannya, dan maha bijaksana yang maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Dialah Allah yang maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlaknya, dan hanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memiliki sifat ini yang tidak layak bagi selainnya. Tiada yang dapat menyamainya dan tiada yang setara dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa lagi Maha Menang. Ini mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang diciptakan atau segala makhluk hidup dan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Said Qutb menjelaskan hakikat Allah itu tetap, abadi, azali. Sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Laki-laki ini mustahil bagi Allah.
Dan kata lain, bahwa segala sifat-sifat yang berada pada manusia itu yang disamakan dengan manusia itu tidak mungkin atau mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kata kufuwan terambil dari kata kufu yang artinya sama. Tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki segala sesuatu yang sudah menciptakannya. Mana mungkin dia memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menyamainya. Menurut Sayyid Qutb, makna ayat ini adalah tidak ada sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiyahnya. Adapun kandungan ayat dalam Quran surat Al-Ikhlas adalah yang pertama, yaitu penetapan sifat ahadiyah atau keesaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penetapan sifat samadiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Allah yang tidak membutuhkan perkara yang dibutuhkan oleh makhluknya karena kesempurnaan kekuasaannya. Yang ketiga, yaitu mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Keempat, yaitu penetapan tauhid dan kenabian. 5, yaitu kedustaan orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Yang keenam, yaitu kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya Dia yang memiliki hak untuk diibadahi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.